Oke. Ya, teman-teman ya, selamat siang, siang apa sore ya? Siang menjelang sore ya, sire ya, Sore. sore ya. Udah Ya. udah adem mataharinya udah nggak begitu panas ya sore ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nah jadi teman-teman di sini ya, kayaknya ada beberapa orang di sini yang mungkin minggu lalu nggak ikut ya. Kalau gitu mungkin aku kenalan singkat lagi karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Makanya biar teman-teman sayang sama aku kenalan dulu ya. Nah, jadi kenalin ya teman-teman ya. Aku Bagus Satrio Nugroho. Mungkin teman-teman boleh panggil aku Kak Bagus, Kak Tio, Kak Satrio gitu juga boleh. Nanti kalau tanya apa-apa di grup, boleh nanti mention aku atau tanya-tanya langsung PM boleh. Nah, jadi teman-teman ya hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Aku udah share ya di apa tuh grupnya. Nah, jadi mungkin teman-teman sekarang juga lihat ya di layar ya ada tulisannya kan mengenal dasar rumah pintar nih. Nah, nanti fokusnya tentang sensor cahaya sama Internet of Things. Nah, teman-teman tahu nggak di sini rumah pintar tuh apaan? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang udah pernah denger ya rumah pintar atau smart home gitu kan ya. Rumah pintar tuh artinya apa? Apakah rumahnya disekolahin gitu biar pinter? Enggak ya. Jadi rumahnya itu rumah pintar tuh nggak beneran pinter, tapi cuman sebutan ya teman-teman ya. Kenapa disebut pinter? Nah, jadi karena di dalamnya tuh berbagai fasilitas tuh komplit. Terus habis itu nanti teman-teman apa tuh berbagai hal-hal tuh jadi otomatis gitu ya. Nah, biar ada bayangan nih, teman-teman tahu film Iron Man nggak? Ada yang udah pernah nonton? Ayo, siapa yang pernah Sudah nonton? pernah nonton. Pernah ya, pernah ya. Yang lain ada lagi nggak yang pernah nonton film Iron Man? Halo Kak Badri. Nah, Halo, halo Kak Tio. di Iya, udah mulai nih Kak ya? iya udah mulai nih Kak. Oke, aku lanjut ya Kakak. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman Boleh, di sini. boleh, boleh. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang udah pernah nonton film Iron Man, ada yang belum ya. Nah, oke, biar ada gambaran aku kasih video dulu deh, biar teman-teman tahu gambarannya gimana sih. Apa tuh contoh rumah pintar yang ada di film tuh kayak gimana sih? Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia. Kelihatan nggak videonya? Udah jalan belum? Belum ya? Kelihatan. Kelihatan Kak? Kelihatan ya? Oke, belum jalan ya? Iya, belum aku pencet Belum. soalnya. Oke, aku pencet sekarang ya nih. Mungkin teman-teman bisa lihat. Teman-teman yang di sini nih bisa bakal bikin teknologi canggih yang bisa melebihi Iron Man atau bahkan jauh lebih canggih lagi Kak Badri ya. Nah, teman-teman di sini mungkin nanti bakal bisa bikin kayak gini teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh rumah pintar yang ada di film teman-teman. Canggih banget ya kayaknya ya. Kira-kira teman-teman pengen nggak punya rumah kayak gitu tuh? Ada yang pengen nggak? Aku sih pengen ya, tapi bikinnya susah mungkin ya. Ada yang pengen punya rumah kayak gitu? Ada ya, kayaknya Osmar pengen tuh. Fatih juga pengen. pengen ya, Fagan ya. Wih, Ya. tenang, teman-teman nanti bakal bisa bikin kayak gitu. Tapi ini ya, tapi teman-teman harus belajar dari nol dulu. Nggak bisa kan tiba-tiba pintar, tiba-tiba jago kan. Eh, semua tuh ada prosesnya. Jadi teman-teman bakal belajar pelan-pelan. Nah, salah satunya kita bakal belajar nih hari ini nih, gimana sih sistem dari lampu otomatis. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Kita lanjut dulu ya slide-nya ya. Oke. Nah, jadi di rumah pintarnya Iron Man nih, teman-teman lihat ada apa aja nih yang otomatis? Coba satu ada apa? Ada lampu otomatis ya. Lampu otomatis. Terus habis itu ada apa lagi, teman-teman? Komputer otomatis ya tiba-tiba nyala gitu kan. Terus habis itu ada lagi apa lagi? Mungkin ada yang mungkin nggak kelihatan di film ya, cuman mungkin kalau teman-teman siang-siang misalkan habis dari mobil gitu kan ya, terus habis itu pengen ke rumah kayaknya enak nih kalau di rumah udah dingin gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi AC otomatis gitu ya. Nah, terus habis itu ada apa lagi tadi yang nyambut pas pulang? Pas apa tuh pas si Iron Man pulang? Ada ya, ada asistennya ya. Good morning sir gitu atau welcome home sir gitu kan. Nah, jadi teman-teman di dalam rumah pintar itu ada berbagai hal yang otomatis, serba otomatis. Nah, kita lihat nih, ada video yang aku udah siapin di sini. Ini adalah contoh rumah yang mungkin beneran ada ya, tapi masih dalam bentuk desain. Nah,
Ini jadi bukan film, tapi ini adalah desain yang benar-benar bisa dibikin, teman-teman. Nah, contohnya kayak gini nih. Oke, ini. Nah, ini jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah, main gateway. Main gateway ini tahu nggak teman-teman ini apa? Nah, jadi yang tadi kotak itu ya, kayak apa tuh kotak TV ya? Kayak kotak buat nonton TV itu ya. Nah, ini tuh sebenarnya otaknya teman-teman. Jadi buat mengontrol lampu otomatis, komputer otomatis dan lain-lain tuh. Nah, si main gateway ini adalah salah satu bisa dibilang otaknya lah ya, yang nanti bisa mengontrol. Nah, teman-teman nanti program gini-gini nih di main gateway ini. Nah, terus habis itu jam 6 sore tiba-tiba kan udah gelap tuh ya. Udah gelap kan, terus habis itu lampunya tiba-tiba otomatis nyala. Nah, terus habis itu kalau teman-teman berpindah nih, misalkan dari dapur pindah ke tempat ruang makan. Nah, lampu yang di dapur tuh bakal mati. Nah, yang lampu yang di ruang makan bakal nyala. Nah, itu biar hemat ya. Jadi rumahnya tuh pinter. Biar irit listrik tuh gimana caranya? Nah, di mana kita ada, kita lagi di dapur, lampu yang di dapur yang nyala. Kalau misalkan kita pindah ke kamar, lampu yang di dapur mati, lampu yang di kamar bakal nyala. Nah, itu disebut dengan dynamic ya. Jadi berpindah-pindah. Itu salah satu contoh rumah pintar. Nah, ini juga temperatur nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan kepanasan di luar, di rumah pengen biar biar adem. Nah, ketika teman-teman pulang sampai rumah, tiba-tiba rumahnya udah dingin nih, udah asik gitu kan, enak buat tidur atau buat santai ya kan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekarang kan kalau buka gorden kamar gitu ya, itu kan masih manual ya mungkin ya, masih dibuka crack gitu kan. Kalau misalkan rumah pintar nanti dia bakal ngebuka sendiri. Nah, ada universal remote. Terus TV-nya bisa nyala sendiri. Ada kalau misalkan ada apa tuh smart socket. Wih, ada yang menyambut juga. Nah, teman-teman pulang sampai rumah tiba-tiba ada yang udah buatin kopi gitu kan. Wah, keren ya. Jadi ini adalah contoh rumah pintar, teman-teman. Di masa depan bisa jadi teman-teman yang bikin kayak gitu ya. Rumah teman-teman sendiri atau teman-teman justru yang bikinin rumah orang lain ya gitu. Jadi smart home tadi isinya banyak ya. Oke. Nah, karena kita nanti bakal belajar gimana cara bikin smart home, nah kita belajar dari nol dulu teman-teman. Dari belajar cara membuat lampu otomatis. Oke, ada yang udah pernah bikin belum lampu otomatis kayak gini? Ada yang udah pernah bikin? Belum ya? Oke, kita bakal belajar nih. Nah, ini ada video lagi nih. Ini contoh video lampu yang di jalan ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau misalkan di jalan sadar ya kalau misalkan pagi-pagi tuh lampu kok tiba-tiba mati semua. Terus lampu yang di jalan ya, lampu jalanan. Terus kalau malam tuh kok tiba-tiba lampunya nyala semua. Apakah ada operatornya? Ada orang yang menyalakan pakai saklar gitu? Bisa jadi ya. Tapi mungkin beberapa tempat itu udah otomatis teman-teman. Di Jakarta, mungkin di Semarang atau di Jogja itu udah otomatis. Jadi kalau langitnya udah gelap, itu nanti lampunya bakal nyala sendiri. Jadi kayak gini ya teman-teman ya gambarannya. Oke. Jadi gini. Nah, ini kan ketika lampunya mati, ketika malam hari, lampu yang di jalan tuh tiba-tiba langsung nyala semua otomatis. Nah, kalau misalkan dia udah siang, udah ada matahari yang bersinar, nah lampunya bakal bakal mati sendiri. Oke. Nah, jadi ini menghemat listrik ya. Jadi biar teman-teman kalau di rumah bisa bikin kayak gini. Jadi nggak perlu kalau misalkan lupa matiin lampu ya, nah itu nggak perlu khawatir bakal boros listrik. Jadi sudah bisa otomatis sendiri. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, itu pakainya sensor, namanya sensor apa teman-teman ya? Sensor cahaya. Nah, salah satu sensor cahaya itu disebut dengan apa teman-teman? Sensor? LDR. Tahu ya Fatih ya? LDR ya? LDR itu kepanjangannya apa? Long distance. Bukan ya? Ya, ini bener ya ada tulisannya ya, light depend resistor. Nah, dia itu sebenarnya resistor, teman-teman. Cuman dia berdasarkan cahaya, light depend. Nah, yang di bagian kiri
Nah, yang kiri ini teman-teman bisa lihat ya, kok bentuknya cuman bulat kayak gini, terus habis itu ada kakinya 2. Ini kebalik dipasangnya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan pengen beli, itu harganya mungkin nggak begitu mahal ya. Bisa dicek sendiri di toko elektronik dekat teman-teman, rumah teman-teman sendiri. Nah, terus yang bagian kanan ini, nah ini adalah modulnya teman-teman. Jadi karena LDR ini perlu disusun juga, ada resistor dan lain-lainnya juga. Nah, yang bagian kanan ini teman-teman bakal lebih gampang makainya. Tinggal pakai aja yang bagian kanan ini yang udah ada apa tuh papan PCB-nya di sini. Nah, ini LDR-nya tuh yang bagian ujung sini. Oke. Nah, karena kita hari ini kita bakal belajar tentang LDR ini. Sebenarnya LDR tuh cara kerjanya gimana sih? Kalau dia kena cahaya tuh kira-kira gimana, teman-teman? Kalau misalkan si apa tuh si yang ada bentuk gunung-gunungnya ini dikasih disinarin cahaya, dia bakal kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Apa, Pak? Menyala. Menyala. Oke, bisa jadi. Ada lagi mungkin yang punya jawaban lain. Mati. Mati. Oke, jadi antara 2 itu ya, menyala atau mati. Nah, jawabannya di sini teman-teman. Kita bakal lihat nih. Nah, bisa lihat ya, kalau misalkan lampunya ini mendekat, berarti kan cahayanya makin kuat ya. Nah, voltasenya dia turun teman-teman. Ternyata tegangannya turun. Berarti kalau misalkan cahayanya semakin kuat, nah dia bakal tegangannya bakal lebih kecil. Jadi kalau misalkan dilihat di grafik di bagian kanan sini ya. Nah, kalau semakin terang cahayanya teman-teman, kalau misalkan senternya deket nih, deket dengan sensornya, maka dia tuh kayak udah kayak apa tuh, nggak ada apa-apa gitu, biasa aja. Nah, tapi kalau misalkan kita jauhin senternya, nah tegangannya bakal tinggi tuh teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita bakal simulasiin ya. Kalau teman-teman punya alatnya bisa dicoba langsung. Kalau enggak, kita teman-teman bisa lihat apa tuh namanya simulasi yang aku jalanin. Oke, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya Arduino, teman-teman bisa pakai Arduino sebagai sumber dayanya. Di bagian Arduino di sini kan teman-teman ada 5 volt dan ground ya buat sumber daya biasa ya, buat apa sumber listriknya. Tapi kalau teman-teman nggak punya, pasti punya. Kalau atau teman-teman pengen sumber daya yang lebih yang lain, nah teman-teman bisa pakai baterai. Oke, di sini aku mungkin bakal pakai Arduino aja ya, biar teman-teman semua punya. Nah, jadi teman-teman di sini ya 5 voltnya seperti biasa disambungin dengan bagian positif breadboard. Nah, bagian positif breadboard ini mungkin karena dia positif ya, dia kan 5 volt ya. Nah, aku bakal kasih warna merah, teman-teman, biar gampang diingat. Nah, yang bagian negatif, aku bakal kasih warna hitam atau ground. Nah, teman-teman bisa nyoba langsung di breadboard teman-teman kalau punya breadboard di sampingnya ya. Nah, terus habis itu di bagian sini, bagian positif sini, teman-teman sambungin dengan resistor. Resistornya boleh yang 4,7 kilo ohm atau 10 kilo ohm, boleh. Nah, terus habis itu di sini kalau teman-teman punya LDR, teman-teman bisa taruh di bagian sini. Kakinya satunya nyambung dengan yang resistor ini, satunya di sampingnya. Nah, di bagian sini, teman-teman nyambungin ke bagian ground. Oke. Nah, terus teman-teman kalau misalkan pengen mencoba, apakah kalau misalkan cahayanya itu bener nggak sih kalau misalkan dikasih cahaya dia bakal tegangannya bakal naik, kalau misalkan nggak dikasih cahaya dia bakal turun. Nah, kita coba nih pakai namanya multimeter teman-teman. Atau teman-teman kalau punya lampu LED bisa dilihat juga, lampu LED bisa dicoba pakai lampu LED juga di sini. Oke, aku bakal putar dulu. Nah, bagian sini ya. Oke, nanti aja deh. Kita coba dulu ya. Pakai tegangannya bener nggak sih? Kalau misalkan sesuai dengan teori. Nah, di sini kita kasih warna hijau ya, teman-teman, biar gampang dilihat ya. Nah, ketika kita start simulasi, teman-teman ya, di bagian resistor sini, kalau misalkan dia gelap, kalau misalkan cahayanya nggak ada cahaya, kalau misalkan malam hari gitu ya, malam hari, nah, malam hari di sini tegangannya bakal naik, teman-teman. Tapi kalau misalkan siang hari atau dikasih cahaya, tegangannya bakal turun. Jadi cuman sekitar ya 400 milivolt atau mungkin bisa dibilang listriknya macet ya, karena ada LDR ini. Nah, mungkin biar lebih jelas aku bakal kasih lampu LED di sini ya.
lampu LED-nya di sini, di bagian sini di negatif, bagian sini di bagian yang warna hijau. Nah, bagian ini kita kasih warna hitam. Nah, teman-teman kalau biar nandainya enak, di sini aku kasih warnanya. Jadi yang bagian merah sini itu adalah yang untuk memiliki tegangan 5 volt. Nah, bagian hijau sini itu apa tuh ya? Yang tegangan hasil setelah setelah melalui resistor ya, setelah melalui LDR. Nah, kemudian yang bagian hitam ini yang menyambung ke ground. Oke, kita start simulasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini mungkin nggak begitu jelas, tapi mungkin kelihatan ya. Dan ketika dia gelap, maka lampunya bakal terang, bakal nyala teman-teman. Nah, kalau misalkan dia terang, kita naikin cahayanya ke kiri, makin ke kiri, nah dia bakal mati. Jadi benar ya, kelihatan ya kalau misalkan dia gelap atau malam hari, lampunya dia bakal nyala. Kalau misalkan dia terang, lampunya bakal mati. Nah, dengan rangkaian sederhana kayak gini, teman-teman udah bisa bikin lampu otomatis di rumah teman-teman sendiri. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang berminat pengen bikin apa tuh lampu otomatis sendiri di rumah nggak? Jadi biar apa tuh rumahnya irit gitu kan, bantu orang tua juga buat irit listrik ya. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh dari sirkuit lampu otomatis ya teman-teman ya. Jadi cuman pakai LDR aja, nanti teman-teman bisa bikin lampu otomatis. Set. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kira-kira yang masih dibingungin apa nih? Masih belum ya? Masih aman? Oke, kalau begitu mungkin kita bakal lihat kalau misalkan kita program pakai Arduino gimana? Bukan program pakai Arduino gimana sih? Nah, jadi teman-teman ya, tadi kan ini tuh ibaratnya Arduino-nya cuma sebagai baterai doang ya, karena dia cuma dipakai 5 volt sama ground-nya doang. Nah, teman-teman bisa ngakalin, nah terus itulah kenapa lampu LED-nya di sini kok cuman redup banget, nggak sampai apa tuh ya, nggak terang gitu kan ya. Nah, gimana caranya lampunya biar lebih terang? Di sini kita bisa program pakai Arduino, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin apa tuh namanya rangkaian seperti gambar di sini. Jadi ketika kalau misalkan aku jelasin di sini seperti yang tadi ya, 5 volt nyambung ke bagian positif, yang ground nyambung ke bagian negatif. Nah, kemudian teman-teman pasang LDR-nya di sini. Cuman yang bagian antara resistor biasa sama LDR-nya ini kita sambungin ke A0. Kemudian kita program teman-teman pakai blok kayak gini ya. Nah, jadi di bagian sini, di bagian hijau ini masuk ke A0. Kemudian teman-teman bisa nyambungin yang bagian pin 9 ini ke lampu LED-nya. Nah, lampu LED-nya ini jangan lupa supaya dia nggak meledak, maka dikasih resistor ya sekitar ya mungkin 220 ohm cukup lah ya. Nah, sehingga kalau kita jalankan sesuai kalau misalkan kita jalankan, nah bisa dilihat ya lampunya lebih terang ya dibandingkan yang tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dia dikasih cahaya, dia bakal terang. Kalau misalkan gelap, nah ini kebalikannya yang tadi ya, karena programnya kita setting demikian. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman nih tentang apa tuh tentang sensor LDR ini? Mungkin belum ya. Kalau belum, mungkin kita bakal lihat salah satu video yang cukup menarik juga nih teman-teman. Nah, ini contoh kalau misalkan kita terapkan di lampu rumah ya. Nah, jadi teman-teman di sini apa tuh namanya? Oh, sorry. Bentar. Tempatku ada azan, takut berisik. Halo. Suara azannya masuk nggak ya ke video? Iya, Kak. Masuk ya? Sebentar ya, kita break 2 menit dulu ya buat dengerin buat azan di tempat dulu. Bentar.
Oke, teman-teman. Jadi di sini ini adalah contoh yang teman-teman bisa benar-benar pakai di rumah teman-teman supaya teman-teman bisa nyalain atau matiin lampu kamar teman sendiri-sendiri masing-masing secara otomatis. Nah, tadi yang seperti yang teman-teman lihat ya. Ini breadboard, lampu. Nah, teman-teman tahu ini enggak? Tahu alat ini enggak? Ada yang udah tahu? Enggak. Enggak ya? Yang lain ada yang tahu? Enggak ya? Nah, Enggak. jadi ini namanya relay, teman-teman. Relay tulisannya. Ya, aku tulis di chat ya. Relay. Nah, tahu nggak teman-teman ini fungsinya apa? Nggak tahu ya? Nah, jadi aku bakal kasih tahu nih. Ini relay ini adalah barang yang aku bilang banyak banget dipakai di apa tuh ya, di dunia elektronika. Kenapa? Nah, jadi relay ini bisa disebut sebagai saklar ya. Jadi bentuknya walaupun cuman kotak kayak gini, tapi dia tuh bisa menjadi saklar, teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, itu tinggal diprogram aja di Arduino. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen nyalain apa tuh saklarnya, diprogram di Arduino, nanti bakal nyala, saklarnya bakal nyambung. Nah, kayak nyalain lampu gitu kan, kalau teman-teman klik apa nyalain saklar, klik gitu kan lampunya nyala ya. Nah, di saklar ini juga bisa begitu, tapi bedanya kalau misalkan saklar di rumah kita pencet pakai tangan, nah kalau yang kotak ini kita bisa program pakai Arduino, teman-teman. Nah, untuk pembahasan lengkapnya nanti kita bakal bahas di pertemuan yang mungkin pertemuan lain kali ya. Nah, ini cuman contoh aja. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita langsung lihat aja endingnya gimana nih hasilnya nih. Nah, kalau misalkan sensor LDR-nya nggak mendeteksi adanya cahaya, si saklarnya lampu ini bakal apa tuh? Bakal ceklek gitu. Bakal ada bunyinya tadi. Coba denger ya. Kedengeran nggak sih suaranya? Enggak. Enggak ya? Oh, aduh. Tapi ada suara, itu biasanya ada suara yang ceklek. Kedengeran? Oke. Kalau enggak ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya ada suaranya, kayak suara teman-teman nyeklekin lampu ceklek gitu. Nah, jadi ketika kita program nih, misalkan kalau sensor RDR-nya nggak mendeteksi ada cahaya, maka ceklekin saklarnya ceklek. Nah, lampunya nyala. Bisa dilihat ya tadi ya. Nih, ini kan apa tuh ada cahaya ya. Kemudian kalau misalkan lagi gelap, cuk, ada lampunya langsung nyala. No. Ya kan? Keren ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen nih, banyak eksperimen nanti. Nah, kelihatan nih bagian saklarnya ini sini kalau misalkan dia warnanya merah, berarti dia lagi nggak nyalain lampu. Kalau misalkan dia warnanya dia apa tuh lampunya nggak berwarna merah, nih ya bisa dilihat ya. Nih. Tuh, kalau misalkan lampunya lagi nyala, lampu merahnya mati. Kalau misalkan kalau misalkan lampu ininya nyala, LED warna merahnya dia bakal nyala. Nah, ini kita nanti gimana cara programnya, teman-teman? Nanti teman-teman bakal belajar di pertemuan mungkin selanjutnya. Nah, ini adalah contoh apa tuh ya, proyek yang beneran bisa teman-teman bikin. Oke, nah itu namanya relay ya, teman-teman ya. Nah, yang bagian kiri ini modul relay nih, teman-teman bisa beli. Mungkin harganya berapa ya? Mungkin harga 20.000-an ada kali ya. Yang bagian kanan ini yang bentuk relay tapi yang belum bentuk modul ya, teman-teman ya. Jadi masih bentuk kotak kayak gini doang. Nah, kalau ini yang kiri lebih mudah digunakan. Kotak biasa. Bentuknya kotak kayak segede apa ya? Segede dadu lah, dadu ya. Nah, kayak gini ya, segede Arduino kecil dikit. Nah, segitu ya tadi. Nah, segini bentuknya. Jadi kotak kalau misalkan belum jadi modul, dia cuman kotaknya doang. Nih, cuman bagian kotaknya ini doang. Kalau misalkan dia udah jadi modul, dia lebih mudah digunakan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa beli yang modul aja biar lebih gampang. Nah, selain ada LDR ya, tahu nggak ada sensor lain untuk mendeteksi cahaya? Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, teman-teman mungkin yang beli paket dari Robotic Academy ada yang udah punya nih, namanya fotodioda ya. Bentuknya kayak lampu LED, tapi dia buat mendeteksi cahaya, teman-teman. Oke, nah jadi di dalam Robotic Academy mungkin teman-teman ada yang
beli robot kayak gini ya untuk apa tuh bikin proyek robot kayak gini ya. Nah, ini Like following, Kak. light follower. Ada yang punya nggak? Ada yang punya? Kak. Nggak ya? Mungkin ada yang punya tapi nggak ngomong ya. Nah, itu fungsinya apa tuh ya? Cara programnya kan udah ada di modulnya ya. Nah, dia tuh robotnya ini bakal mendeteksi cahaya, teman-teman. Jadi kalau ada cahaya, robotnya bakal maju gitu ngikutin cahaya. Ya asik ini kalau misalkan teman-teman beli ya di Robotic Academy. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini teman-teman pakai apa tuh? Bukan foto dioda ya, foto dioda nih yang bagian depan nih. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, yang ujung sini nih ada moncongnya nih. Ini foto dioda, teman-teman. Nah, seperti yang bisa dilihat ya. Satu Jadi biji aja, Kak, yang dibutuhkan. nah, kalau teman-teman pengen gerak robotnya itu lebih bagus, itu perlu lebih dari satu biji tuh. Tapi kalau cuma satu biji apa tuh foto dioda doang, maka robotnya bakal mungkin gerakannya terbatas, mungkin bakal maju doang, nggak bisa belok kanan kiri. Nah, itu mungkin kalau misalkan ada 2, nah itu bisa tuh belok kanan kiri tuh. Oke, ini aku bakal contoh. Ini ada contoh video dari yang bikin pakai LDR. Jadi gambarnya gini. Nah, kalau dia lebih dari 1, ini kan ada 2 ya. Ini pakai LDR, teman-teman, yang ini. Yang kiri ini pakai LDR, yang kanan juga pakai LDR. Nah, jadi ketika Yang lampu hijau itu, Kak. Lampu hijau ini apa tuh modulnya. Nah, sebenarnya di ujungnya sini tuh dia pakai mana ya? Kelihatan nggak ya? Ntar. Nah, kayak gini dibentuk modulnya. Sorry. Mana sih? Ini buat motor drivernya. Nah, ini modul LDR yang tadi aku tunjukin ya. Jadi dia pakai 2 biji nih, buat di moncong kanan sama buat di moncong kirinya. Jadi kalau misalkan bagian moncong kirinya dikasih lampu, nah gerak robotnya ke kiri tuh. Nah, kalau misalkan dia di moncong yang kanannya yang dikasih lampu, dia bakal gerak ke kanan. Nah, kalau dua-duanya yang mendeteksi ada cahaya, nah maka robotnya bakal jalan lurus kayak gitu. Nah, keren ya teman-teman ya. Oke, ini tadi contoh pakai LDR. Kalau yang dari Robotic Academy pakainya pakai fotodioda. Nah, kalau yang ini pakainya sensor garis, teman-teman. Dia mendeteksi apakah dia ada warna berwarna hitam ada berwarna hitam apa enggak. Kak, Dia kalau bakal garis putih bisa nggak? gimana? Kalau garis putih bisa nggak? Kalau garis putih bisa apa enggak? Jawabannya bisa, teman-teman. Cuma nanti programnya tinggal diatur aja. Tinggal diatur warnanya di bagian Arduino-nya. Sini ada yang punya nggak robot yang ini? Mungkin enggak ya? Nah, Pagan enggak ya? Oke. Enggak. Nanti mungkin bisa upgrade robot tuh Fagan buat coba-coba tuh Fagan. Nah, ini gerak robotnya masih agak lambat ya, tapi nanti teman-teman bisa program sendiri biar robotnya cepet nih. Kalau misalkan dia deteksi warna, ini deteksi mana sih? Nah, kalau misalkan si robotnya ini nggak deteksi warna hitam, nah si robotnya bakal muter, nyari terus itu kan. Kalau misalkan dia nggak deteksi nggak ada warna hitam nih, nah dia bakal muter terus robotnya tuh bakal muter terus sampai ketemu warna hitam. Nah dia kan muter ya, tuh ketemu lagi, akhirnya jalan lagi. Nah ini contoh dari apa tuh line follower ya, line followernya dari EcoBot Robotic Academy. Oke, nah sekarang kita apa tuh beralih dulu dari robot ke rumah pintar lagi, teman-teman. Nah, jadi smart home tadi seperti yang teman-teman tahu, contohnya ada lampu otomatis, terus habis itu ada AC otomatis, ada apa tuh asisten otomatis, ada apa lagi teman-teman selain ini? TV auto nyala. TV auto nyala, apalagi tuh selain itu? Mungkin yang bisa teman-teman kalau misalkan punya smart home pengen nambahin apa kira-kira? Yang asik ya. Pintu otomatis. Apa? Pintu. Pintu, bener. Pintu otomatis tuh. Jadi teman-teman di depan pintu kan,
Kalau deteksi, oh ini tuh bara, berarti oh, ini tuh orangnya adalah yang punya rumah, nanti pintunya bakal set kebuka otomatis. Jadi kita nggak perlu megang-megang apa tuh gagang pintu ya, apalagi kan Daun sekarang lagi pintunya. sekarang kan lagi zaman corona ya, biar nggak banyak orang yang megang gagang pintu kan, pintunya bisa kebuka otomatis. Bisa tuh kayak gitu tuh. Atau pintunya dibuat. Otomatis memasak. Nah, otomatis memasak boleh tuh tadi ya. Itu asik banget tuh. Jadi teman-teman nanti capek-capek dari sekolah, pulang-pulang, ih udah ada yang masakin gitu kan dari robotnya. Bisa. Bersih-bersih. Otomatis. Mesin cuci otomatis ya. Terus habis bersih-bersih juga otomatis ya. Pak, robot pembantu. Robot pembantu kayak yang Iron Man tadi ya punya ya. Jadi bantuin ngambilin gelas atau misalkan bantuin ngerjain PR. Enak ya kalau ada yang bisa bantuin kerjaan PR, tapi nanti teman-teman nggak belajar dong. Apalagi kopi tapi kopinya tidak tumpah. iya betul, bisa bikin kopi gitu kan dan lain-lain. Nah itu semua teman-teman bisa bikin tuh di masa depan ya. Nanti di masa depan mungkin hal yang kayak gitu udah kayak biasa tuh teman-teman. Mungkin teman-teman mampir ke rumah Kak Tio, nanti teman-teman tiba-tiba udah ada yang nyuguhin kopi, tapi bukan orang, tapi robot. Itu bisa jadi ya di masa depan mungkin kayak gitu udah biasa teman-teman. Nah jadi sebenarnya sistemnya kayak gimana sih smart home itu teman-teman? Teman-teman apa tuh dengan di dalam smart home itu kan ada banyak hal ya. Kayak misalkan tadi kunci otomatis, terus habis itu ada AC otomatis, terus habis itu ada lampu. Iya lampu ya, lampu. Mobil. Mobilnya tiba-tiba jalan sendiri, bisa jadi kayak Tesla ya. Terus habis itu banyak lah ya tiba serba otomatis. Nah sebenarnya sistemnya kayak gimana sih teman-teman? Nah jadi di dalam setiap sistem ini, jadi misalkan ada sistem keamanan nih, ada kunci otomatis, atau misalkan kalau deteksi suhu otomatis, kalau misalkan suhunya panas nanti bakal ada AC yang mendinginkan. Terus habis itu lampu otomatis, kalau misalkan rumahnya gelap, nanti lampunya bakal nyala sendiri dan lain-lain. Itu semuanya pakai sensor teman-teman. Jadi kalau misalkan lampu tadi pakai sensornya apa? Namanya, ingat nggak? LDR. LDR, betul. Terus apa? Kalau misalkan suhu, ada tahu nama sensornya apa? Sensor suhu gitu aja ya. Sensor suhu. Nah, terus habis itu misalkan pintu otomatis, sensornya apa teman-teman? Ada yang tahu? Sensor jarak. Sensor jarak bisa. Yang kemarin ya yang kita belajar pakai sensor ultrasonik tuh bisa juga. Ada lagi misalkan biar mukanya wajahnya dikenali, berarti dia pakai sensor berupa Sensor sidik. sidik jari boleh, bisa. Pakai kamera juga bisa. Jadi kenal nih, oh ini tuh wajahnya Syahmi nih, berarti pintunya kebuka. Kalau misalkan bukan Syahmi, nanti pintunya nggak bakal kebuka. Nah, jadi semuanya tuh pakai sensor teman-teman. Sensor jarak, sensor suhu, terus tiba-tiba terus misalkan ada kebakaran, itu sensor api. Terus habis itu ada orang, misalkan tadi sensor pakai kamera dan lain-lain. Nah, semuanya sensor itu bakal dikirim ke internet, teman-teman. Ke internet. Kemana? Namanya ada yang ngumpulin tuh server namanya. Teman-teman tahu Google Drive nggak? Ada yang pernah dengar? Ada ya, ada yang tahu ya? Ya, pernah. Google Drive ya. Nah, itu nanti misalkan sensornya ngebaca nih, ih ada orang nih di depan rumahnya Syahmi misalkan, di depan rumahnya Syahmi ada orang tapi nggak tahu siapa. Terus nanti si sensornya ini bakal laporan nih ke internet, bakal ngirim datanya ke internet, fotonya, foto orangnya. Syahmi, ada orang nih di depan rumahmu tapi nggak tahu siapa. Oh gitu ya. Terus Syahmi nanti bakal bisa ngelihat dari HP-nya. Loh siapa ini? Oh temanku ternyata. Terus ternyata Syahmi, oh ya udah deh, bukain pintunya. Nanti rumah dari Syahmi misalkan lagi di sekolah, terus nanti rumahnya Syahmi bakal kebuka sendiri karena itu temannya Syahmi. Nah kayak gitu. Jadi IoT itu kayak gitu teman-teman, dari sensor yang dari sensor kamera, sensor jarak, sensor api dan lain-lain dikirim ke internet. Terus habis itu dari internet teman-teman bisa akses dari HP ya, dari HP masing-masing, dari komputer kayak gitu. Nah terus dari komputer dari HP teman-teman bisa kasih perintah ke rumah teman-teman sendiri. Misalkan bukain pintu, atau nyalain TV, atau nyalain AC, dan lain-lain. Kayak gitu ya.
Oke. Nah, teman-teman mungkin dari situ ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira enggak ya? Masih aman nih. Nah, jadi teman-teman di dalam apa tuh ya? Teman-teman mungkin di sini kan udah beli beberapa paket dari Robotik Academy ya, ada banyak. Ada EcoBot ya kan ya? Ada apa tuh namanya? Ultrabot, Ultrarobot, terus habis itu ada. Nah, kalau teman-teman udah beli, ada yang udah punya Ultrarobot nggak? Paket Ultrarobot di sini? Ada yang punya? Wih, Syahmi ya? Syahmi punya ya? Udah pernah Punya dicoba? tapi belum dikirim. Oh, belum dikirim Nyoba sih ya. yang ultrasonik sama yang gerak. Oh iya iya, ada yang gadget. mungkin ada yang udah punya dipegang itu kan kayak Syahmi ya. Terus ada yang lainnya mungkin ada yang belum punya. Nah, teman-teman di sini bisa banget nih biar kita semakin banyak mencoba kan di bagian ultra robot ini teman-teman. Syahmi bikin apa ultra robotnya? Bikin robot yang bisa ngapain? Ya sebenarnya sih pengennya itu yang gadget yang dikendalin dari HP ya. Oh, yang pakai Nanti controller ganti. itu ya? Pakai Bluetooth ya? Iya. Ah, bisa tuh. Nanti teman-teman mungkin bisa upgrade juga tuh. Mungkin teman-teman tahu nggak kalau di Ultra Robot tuh ada juga yang buat deteksi api, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada api nih, kan apa tuh bahaya ya mungkin ya. Misal ini cuma buat mainan sih, tapi kalau misalkan teman-teman bikin yang beneran juga bisa. Nah, kalau ada api nanti bakal kedeteksi, terus habis itu bakal niup, gitu. Nanti apinya bakal mati. Ada tuh yang firefighter robot. Nah, bisa upgrade juga teman-teman. Nah, kemudian ada yang buat main bola. Nah, ini yang pakai controller ya, yang kata Syahmi pengen ya. Iya. Itu asik juga tuh teman-teman. Jadi kita kayak bisa main pakai RC bot, tahu ya? RC, tahu nggak sih apa tuh mobil-mobilan RC remote control? Kayak gitu, tapi teman-teman bikin sendiri. Wih, asik gak sih itu? Jadi teman-teman bisa ngontrol sendiri dari HP. Terus habis itu bisa main bola dan lain-lain. Atau bisa ngajak main kucing juga biar kejar-kejaran kayak gitu kan. Nah, jadi asik juga itu teman-teman. Nah, terus habis itu mungkin ada teman-teman ada yang punya Spectra Bot nggak di sini? Tiga-tiganya. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak punya bisa upgrade ya ke Spectra Bot. Nah, di Spectra Bot ini ada juga bonus buat teman-teman belajar cara bikin aplikasi di HP, teman-teman. Coding apps. Tahu nggak sih, teman-teman di HP biasanya ada yang punya Instagram nggak? Mungkin enggak ya. Kalau mungkin teman-teman di HP ada yang mainan game gitu ya. Nah, teman-teman bakal bisa belajar tuh dari situ cara bikin game tuh gimana kayak gitu ya. Nah, IoT apa tuh rumah pintar juga teman-teman bakal bisa bikin, misalkan aku pengen bikin aplikasi yang bisa nyalain TV rumahku otomatis. Nah, itu bisa tuh teman-teman belajar dari coding apps. Oke. Nah, mungkin itu tadi apa tuh contoh beberapa hal yang teman-teman bisa upgrade ya dari paket yang udah teman-teman beli di Robotik Academy. Nah, semakin banyak teman-teman mencoba, semakin jago teman-teman nih. Nah, oke, sekarang kita balik lagi nih bahas tentang IoT nih teman-teman. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan nggak kalau tentang rumah pintar? Tidak. Kira-kira kalau misalkan sekarang kita diskusi nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya rumah pintar, kira-kira ada kekurangannya nggak? Oh itu Kak, malah bahaya? wastafel. Yang jadi kalau kita masukin kita mau cuci tangan, nanti itu di situ tuh kayak ada yang ngeliat, terus nanti airnya keluar sendiri. Oh iya ya. Itu panggilannya siapa, Osmar apa Bara? Bara. Bara ya. Itu Bara pengen bikin yang kayak gitu? Iya. Nah, bisa tuh teman Bara ya. Jadi wastafel otomatis gitu ya. Apalagi kan sekarang lagi zaman corona, seperti yang kita udah bahas minggu lalu ya. Di wastafel otomatis teman-teman bisa bikin pakai sensor. Bara kebayang nggak kira-kira bikin sensornya pakai sensor apa? Kalau misalkan bikin wastafel kayak gitu? Enggak. Ya. Nah, sensor jarak bisa tuh. Ada yang lain bisa bantuin mungkin. Pakai sensor apa lagi? Ultrasonik. Ultrasonik bisa ya. Sensor ultrasonik atau sensor jarak. Nah, jadi kalau ada kayak tadi Bara bilang tuh, di depannya ada orang, nanti apa tuh wastafelnya bakal ngalirin air gitu kan ya. Kayak sekarang teman-teman mungkin
beberapa dilihat di beberapa tempat kan udah ada ya kayak gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya ide lain atau misalkan mau ngomong nih, kalau misalkan ada punya rumah pintar nanti ada masalah nih Kak. Nanti misalkan pembantu saya nanti nggak kerja dong, digantiin sama robot dong, gimana tuh kayak gitu misalkan. Atau mungkin teman-teman kepikiran permasalahan lain nggak? Kalau misalkan punya rumah pintar tuh ada masalah apa? Coba. Mobil. Mobil, kenapa tuh misal? Auto nyala mesin. Oh, bisa. Misal punya nggak apa tuh misal punya mobil yang bisa nyala sendiri nggak? Enggak. Nggak ya. Nah, sekarang pernah dengar Tesla nggak, teman-teman di Ya. sini? Iya. Pernah ya? Wih, itu juga mobil canggih tuh teman-teman sekarang. Zaman sekarang nih udah ada namanya mobil Tesla ya. Mobil Tesla tuh mobilnya tuh canggih banget, harganya juga mahal banget. Nah, sesuai dengan harga lah ya. Jadi Tesla tuh teman-teman bisa dibilang mobilnya tuh mobil pintar. Bahkan teman-teman nggak nyetir pakai setir pun mobilnya bisa jalan sendiri teman-teman. Nah, gimana caranya coba tahu nggak? Dasarnya tuh tahu tadi line follower? Iya. Ya, ya. Tesla tuh sebenarnya kalau misalkan gampangannya dia tuh ngikutin garis kayak gitu bisa teman-teman. Jadi dia mengikuti garis di jalan gitu kan, ngikutin jalan. Ini ada garis. Terus tapi ditambahin sensor yang lain. Misalkan ditambahin sensor jarak. Jadi si mobil Tesla ini tahu nih, supaya aman jangan deket-deket sama mobil yang depan, nanti nabrak. Nah, jadi sebenarnya mobil Tesla atau mobil yang pintar yang kayak gitu yang bisa mengemudi sendiri otomatis tanpa kita kemudi oleh manusia, itu terdiri dari banyak sensor, teman-teman. Ada sensor jarak, ada sensor apa lagi kira-kira yang ada di mobil Tesla? Kebayang nggak? Sensor jalan. Sensor jalan, ya, bisa ngedeteksi jalan ya. Apalagi? Ada yang tahu nggak? Sensor jarak untuk terjadi kecelakaan. Nah, sensor jarak tadi ya, kayak misalkan sensor jaraknya pakai ultrasonic gitu kan, bisa jadi. Ada lagi nggak? Kira-kira sensor apa lagi? Ultrasonic, ya bisa. Nah, jadi teman-teman semua tuh belajar dari awal dulu, dari apa tuh bikin line follower ya kan. Nanti teman-teman setelah punya line follower, bosan masa cuma pakai sensor cahaya doang, tambahin apa tuh sensor ultrasonic biar dia bisa menghindar sendiri, gak cuma mengikuti cahaya. Wih, bisa tuh teman-teman. Nah, jadi sebenarnya mobil Tesla tuh kayak gitu dasarnya ya. Nah, mungkin ada lagi nggak yang punya ide tentang rumah pintar atau kepikiran ada masalah nggak ya kalau bisa kita bikin rumah pintar gitu? Ya, Kalau buat itu tenaga solar, Apa? Gimana? pakai tenaga solar. Oh, bisa tuh ya, tenaga solar ya. Jadi biar dia hemat ya. Oke, kita lihat ya. Apa tuh namanya? Solar panel. Nah, Tesla. Nah, jadi teman-teman di dalam rumah ya, misalkan di dalam rumah nih ya. Nah, di dalam rumah ini teman-teman kan biar irit listrik kan ya. Kan kita kan selama ini pakainya listrik dari PLN kan, listrik dari perusahaan negara ya. Nah, teman-teman bisa nih bikin listrik sendiri. Caranya gimana? Caranya pakai solar panel, teman-teman. Ada yang udah pernah denger gak solar panel? Udah. Udah ya? Udah. Udah pernah nyentuh? Udah pernah megang belum? Sudah. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Kan sudah. Pagan sudah ya. Nah, bisa dilihat ya nih. Mungkin yang teman-teman yang belum pernah lihat atau belum pernah megang, bentuknya kayak gini, teman-teman. Nih, bentuknya kayak gini. Jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak ada kotak-kotak hitam kayak gitu ya. Nah, kalau dia dijemur di matahari, dia tuh nanti bakal menghasilkan listrik, teman-teman. Dia bakal menghasilkan listrik. Nah, coba bayangin kalau misalkan satu kotak kayak gini. Nih, satu kotak yang kayak gimana ya? Nah, satu kotak ini teman-teman tuh bisa buat nyalain satu komputer. Berarti kalau misalkan teman-teman punya 2 komputer, butuh berapa tuh solar panelnya? Butuh 2 ya. Nah, Iya. jadi kalau semakin banyak yang teman-teman punya, semakin banyak teman-teman punya solar panel, ditaruhlah misalkan teman-teman naruh di atap nih kan di atap rumah atau genteng rumah tuh kan panas ya kalau siang hari gitu kan. Nah,
teman-teman misalkan pasanglah sebanyak 100 misalkan. Wih, nanti kira-kira kan listrik yang bisa kita hasilkan kan besar tuh ya teman-teman, banyak ya. Nah, jadi dengan listrik yang kita hasilkan dari matahari itu, nanti kita bakal bisa nyimpen di namanya apa nama kalau kita nyimpen listrik di dalam apa namanya? Baterai, bener. Nah, jadi setelah kita dapat listrik nih dari matahari, nah terus habis itu kita simpen di dalam baterai. Baterainya itu bentuk kayak gimana bentuknya? Ada yang tahu nggak? Kecil. Kecil, bisa jadi. Apakah bentuknya seperti baterai ABC? Enggak sih. Enggak ya, kan masa apa tuh listrik buat nyalain rumah kita simpen di baterai ABC, banyak, butuh berapa ya baterai ABC-nya ya. Nah, jadi teman-teman jutaan malahan banyak ya, bahkan bisa lebih. Nah, jadi kita Kalau baterai perlu aki Nah, betul. Kita bisa simpen namanya baterai aki. yang ada di mobil. Nih ya, teman-teman pernah lihat aki mobil nggak? Iya. Pernah ya? Mungkin ada yang belum, Iya. ada yang udah pernah. Bentuknya kayak gini teman-teman, kotak kayak gini ya. Udah pernah angkat belum? Belum. Belum ya? Itu. Wah, kalau teman-teman udah ya, ada yang udah ya. Kalau teman-teman coba angkat aki itu, wih berat banget itu teman-teman. Kayak itu pegangannya nggak bakalan copot. Enggak, pegangannya itu kuat banget yang kuning nih, warna kuning ya. Walaupun teman-teman angkat di ayun-ayunin, tetap bakal kuat. Nah, setelah teman-teman dapat listrik dari solar panel tadi, itu listriknya bakal disambungin kabel banyak gitu kan, disimpan di dalam aki kayak gini bisa teman-teman. Nah, aki mobil gini atau mungkin aki motor tahu ya, aki motornya bentuknya mirip. Nah, bisa juga disimpan di dalam aki. Aki itu tahu nggak isinya aki itu apa? Ada yang tahu nggak? Air. Ada yang lain nggak? Di dalam aki itu isinya apa? Belum ya. Nah, jadi teman-teman ya di dalam aki itu isinya adalah cairan asam. Tahu nggak cairan asam tuh kayak gimana? Kalau teman-teman lihat di apa tuh kartun-kartun atau di film-film yang kalau cairannya tuh kena besi nanti besinya meleleh, tahu ya? Jadi apa tuh di dalam aki ini isinya adalah cairan yang sangat asam teman-teman. Kalau teman-teman pegang pakai tangan, wah tangan teman-teman nanti bisa luka atau bisa meleleh. Jadi harus hati-hati ya dengan yang di dalam aki ya. Emang isi air asam itu apa, Kak? Gimana? Isi air asam. Isi air asam. Oh, air asam itu isinya bukan itu cairan kimia teman-teman. Di dalam air asam itu isinya cairan kimia. Nah, kita coba ya air aki. Cari. Nah, air aki itu sebenarnya bentuknya kayak gini teman-teman. Kayak air putih teman-teman bisa lihat. Bening ya. Bening ya. Bening ya. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang ganti air aki, hati-hati ya. Jadi itu tuh bisa melukai tangan teman-teman. Jadi harus hati-hati. Nah, teman-teman nanti bakal belajar mungkin di waktu kalau udah SMP atau SMA nanti kok bisa dari air kayak gitu bisa jadi listrik ya? Kok bisa buat nyimpen listrik ya? Nah, nanti teman-teman bakal belajar. Tapi teman-teman sekarang hanya perlu tahu kalau misalkan listrik tuh bisa disimpan di namanya aki baterai. Nah, kayak gitu. Setelah teman-teman simpen di baterai, nah teman-teman baru bisa tuh pakai buat keperluan di rumah, misalkan buat nyalain lampu atau nyalain komputer, gitu. Nah, kalau teman-teman punya solar panel sendiri di rumah, tentunya bakal irit banget teman-teman. Nanti teman-teman nggak perlu apa tuh ya, nggak perlu bayar listrik PLN lagi bisa jadi. Tapi Lainnya mati lampu, kita doang enggak. ya bisa jadi tuh yang lainnya mati lampu kan, soalnya kan dari listrik negara kan PLN kan. Nah, kita sendiri yang punya listrik sendiri. Nah, tapi kelemahannya apa nih kira-kira teman-teman? Kalau misalkan Malam hari tidak bisa menempatkan listrik. Jadi betul. bisa pakai kincir angin. Nah, bisa pakai kincir angin ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pas malam hari kan nggak ada matahari ya. Hari kan nggak ada listrik yang dibuat kan. Nah, itu kelemahannya. Apalagi kalau misalkan siang hari tapi mendung atau hujan, kan nggak ada matahari ya. Mataharinya cuman nggak begitu terang, nggak begitu panas. Nah, itu juga bisa jadi kelemahan. Nah, solusinya benar tuh bisa jadi kita misalkan bikin pembangkit pakai listrik tenaga angin. Teman-teman pernah lihat listrik tenaga angin? Iya.
Karena gede banget sih. Iya, Warnanya listrik putih. tenaga angin. Kita lihat ya. Tuh, nih Pak Jokowi apa tuh berdiri di depan pembangkit listrik tenaga angin. Ukurannya, kita coba lihat ukurannya segede apa sih kira-kira? Ukuran. Ukuran raksasa. Semua. Mana ya? Ada perbandingannya nggak ya? Eh, Ini lihat ya. Ini tiangnya. Pak Jokowi berdiri di sini nih. Padahal kincir anginnya segede gini, wih. Jadi kincir angin tuh sangat besar ya teman-teman ya yang dibuat oleh pembangkit listrik tenaga angin ini. iya. Nah, ini lihat ya, dibandingin sama zebra. Ini zebra apa sih? Apa kedelai? Keledai. Nah, pokoknya ini ya. Jadi ini gede banget. Kambing kali ya. Kambing ya kayaknya. Kira-kira tingginya setinggi rumah 3 tingkat mungkin atau 4 tingkat ya. Jadi, gede banget. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari listrik ini, seperti yang tadi disebut juga. Jadi listriknya berputar karena angin ya. Karena angin balik-baliknya berputar. Nah, karena berputar dia bisa menghasilkan listrik teman-teman. Listriknya disimpan di mana? Aki ya, aki. Tapi karena PLN kan perusahaan besar ya. Jadi Iya. kita mungkin bisa pakai yang lebih besar dari aki baterainya. Jadi nggak kita pakai namanya apa ya? Pokoknya penyimpan listrik tapi nggak sekecil aki, lebih besar lagi gitu teman-teman. Nah, bisa tuh jadi apa tuh salah satu alternatif energi ya teman-teman ya. Itu namanya energi alternatif. Oke. Mungkin ada yang punya ide lagi nggak teman-teman tentang rumah pintar ini? Kira-kira biar lebih bagus lagi tambahin apa ya? Dikasih sensor api. Sensor api. Boleh tuh. Biar apa tuh, Fatih? Biar kalau misalkan kebakaran itu otomatis ngeluarin air. Nah, betul. Udah banyak sih. Kayak misalkan di mall-mall gitu ya. Iya. Di mall-mall gitu kan. Kalau teman-teman pernah lihat film atau pernah ngeliat langsung bisa jadi kalau misalkan ada api dia bakal apa tuh ada sprinkler namanya penyembur air ya. Jadi di situ airnya bakal disemburin, muter airnya nanti biar apinya mati. Nah, teman-teman bisa nerapin juga di rumah teman-teman masing-masing pakai sensor api. Jadi biar ketika misalkan nggak sengaja nih, misalkan kompornya nyala terus gitu kan, tiba-tiba masakannya nyebul gitu kan, apinya nyala. Nah, nanti di atas biar aman di atas dapur itu ditambahin sensor api. Jadi ketika dia berdeteksi ada api, airnya bakal nyembur. Nah, itu teman-teman bisa belajar ya cara penggunaan sensor api biar aman. Ya, Fagan, gimana Fagan? Nah, kalau untuk rumah dekat laut bisa pakai tenaga air garam juga untuk listriknya. Wow, tenaga air Dari garam ya? air laut. Fagan punya robotnya, robot tenaga air garam. Oh iya, wih keren ya Fagan ya. Oh, saya Ya. malah baru dengar, aku baru dengar ya. Coba ya. Jadi menarik juga tuh kalau misalkan kita bisa memanfaatkan air laut ya buat menjadi listrik juga kan. Benar. Jadi buat teman-teman yang dekat pesisir atau dekat laut bisa memanfaatkan air laut buat menjadi sumber listrik juga. Jadi irit kan, jadi hemat. Wih, bagus Fagan idenya. Oke, Syahmi gimana? Ada ide apa? Bukan ide sih, tapi bahas untuk yang air asam dari aki itu. Itu yang selain dari aki, itu juga ada seperti yang lampu yang pakai lemon. Oh, benar-benar lampu dari lemon ya. Ya, kan Pernah airan lihat ya? asamnya kan. Iya. Benar. Teman-teman pernah lihat ya mungkin ya lampu dari lemon ya? Iya. Itu kan cairannya kan asam juga tuh, kayak aki. Iya benar. Nah, ini mungkin ada yang pernah belajar, ada yang pernah eksperimen nih anak-anak SD nih, mungkin ya teman-teman juga mungkin pernah eksperimen. Jadi benar ya, asam itu bisa menghasilkan listrik teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa semakin asam, misalkan lemon gitu kan, atau mungkin yang lebih asam lagi ada nggak apa ya kira-kira dari lemon? Jeruk ya, bisa jadi tuh. Terus habis itu apalagi cuka. Pernah bisa ya cuka ya atau yang lain ya. Nah, itu kalau misalkan kita manfaatkan dengan benar,
nanti bisa jadi listrik teman-teman. Tapi kalau misalkan buat nyalain lampu rumah mungkin masih kurang. Jadi gimana apa tuh? Kalau misalkan cuman lemon atau mungkin air cuka itu menghasilkan listrik, tapi mungkin kita cuman bisa buat nyalain lampu beberapa lampu doang. Nggak bisa buat banyak lampu. Caranya gimana biar bisa buat banyak lampu? Nah, itu nanti teman-teman bakal belajar. Nah, itu kita nanti bakal bikin cairan yang mungkin lebih asam atau ada prosesnya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung dari lemon gini kita gunakan, tapi ada caranya. Nanti teman-teman bakal belajar mungkin di kelas SMP atau SMA. Oke, mungkin hari ini pembahasannya seru banget ya teman-teman ya. Kita belajar tentang IoT, terus kemudian kita belajar tentang apa lagi teman-teman tadi? Tentang sensor apa? Ingat? LDR. LDR ya, LDR. Terus kemudian ada juga relay ya. Nah, relay nanti kita mungkin bisa bahas di kesempatan lain ya, biar lebih detailnya gimana, kayak saklarnya gimana, cara kerjanya itu gimana. Oke, terus habis itu kita belajar apa lagi hari ini? Tadi ya, teman-teman membahas banyak energi alternatif ya, kayak tadi misalkan dari apa? Dari cahaya matahari. Gitu. Terus habis itu dari apa lagi? Angin. Nah, terus mungkin air. Wih, ada apa lagi? Mungkin dari bisa jadi lemon juga bisa jadi ya listrik alternatif. Nah, juga bisa. Teman-teman semakin banyak belajar, ternyata tuh bakal lebih tahu tuh, oh ternyata kita tuh di dunia ini bisa memanfaatkan banyak hal untuk energi ya. Nggak cuman harus dari bahan bakar, nggak harus dari bensin, listrik. Nah, teman-teman nanti bisa menemukan banyak hal. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini itu saja. Mungkin teman-teman semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan masih ada penasaran atau pertanyaan, bisa ditanya di grup atau bisa PM ke aku, atau Mas Kak Badri atau Kak Justin, boleh. Nah, oke, mungkin dari sini itu aja ya teman-teman ya. Pertemuan hari ini kita bakal bertemu lagi mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Mungkin Kak Badri ada tambahan? Oke, makasih banyak nih Kak Tio ya. Ya. Nah, Kakak mau nambahin dikit, mungkin teman-teman yang udah beli paket robotnya nih, sampai sejauh ini masih ada kendala atau enggak nih teman-teman? Apa belum selesai? Kalau belum selesai ya nanti diselesain dulu ya. Selesai. Oke, kalau ada kendala nanti langsung aja hubungin salah satu dari kakak-kakak mentor ya teman-teman. Nanti biar dibantu nyelesain robotnya ya, biar teman-teman bisa ngelihat nih hasil pembelajarannya. Nah, teman-teman udah berhasil, nanti jangan lupa juga teman-teman yang udah selesai kalau mau sertifikat ya. Mau sertifikat nanti boleh langsung hubungi kakaknya. Terus liatin videonya ya, video hasil dari robotnya. Nanti biar kakak kasih sertifikatnya khusus untuk teman-teman kayak gitu. Nah, yang mungkin belum nyobain paket-paket lain dari Robotik Academy, boleh ya dicobain juga biar teman-teman semakin banyak nyoba, semakin banyak belajar, biar semakin banyak eksperimen juga, jadi pengalamannya nanti lebih banyak ya. Gitu ya Kak Tio ya, nanti biar skill-nya teman-teman makin terasah kayak gitu ya Kak ya. Betul, semakin banyak mencoba, teman-teman bakal semakin jago. Iya, benar banget. Oke, gitu Kak Tio mungkin dari aku. Oke. Kalau dari Kak Badri udah, mungkin dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa bahas lagi lanjut di grup atau di PM. Oke. Ya gimana? Aku punya Ultra Robo aja. Punya apa? Ultra Robo. Oh, Ultra Robot punya ya? Misael ya? Udah dibikin? Udah jadi? Iya. Oh, oke. Udah dapat sertifikat belum, Misael? Belum ya? Nanti bisa tuh di videoin, nanti bisa dikirimin ke Kak Badri atau ke aku atau Kak Justin. Nanti teman-teman bakal dibikin sertifikat ya. Bener ya Kak Badri ya? Oke, nanti bisa ya misalnya ya di videoin kalau udah jadi terus kirimin ke kakak-kakaknya. Paling satu pertemuan lagi. Oke, nggak apa-apa, santai aja, jangan terburu-buru. Oke. Ya, sambil dinikmati ya belajarnya, nggak usah buru-buru. Nanti kalau udah selesai jangan lupa cobain eksperimen yang lain ya atau paket-paket yang lain dari Robotik Academy supaya nanti teman-teman makin jago ya Kak ya. Betul banget. Jadi semakin banyak teman-teman mencoba hal baru, nanti teman-teman bakal membuka
halaman-halaman ilmu yang baru. Dan itu bikin teman makin jago. Oke. Oke, gitu aja ya mungkin dari teman-teman ya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti kabar. Bye. Dadah. Ya. Bye. Makasih teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya.